Pemirsa, trending topik yang kedua hari ini adalah berkenaan dengan reshuffle kabinet yang pagi tadi ini sudah dilaksanakan atau juga sudah dilantik karena Presiden Joko Widodo ini reshuffle kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, dan peristiwa ini menarik perhatian masyarakat yang terlihat dari 20.000 pencarian berdasarkan Google Trends. Nah, pemirsa, reshuffle ini mencakup pergantian posisi 3 menteri dan melantik 3 kepala lembaga negara dan menambah 1 posisi wakil menteri komunikasi dan informatika. Dan langsung saja kita melihat gimana sih detail sosok-sosok yang menempati posisi baru dan siapa menggantikan siapa. Kita akan lihat bersama ya pemirsa. Dari posisi menteri ada 3 orang yang dilantik Presiden Jokowi. Pertama ialah Supratman Andi Aktas yang menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, ini menggantikan Yasona Lawli ya. Betul. Oke, jadi ini yang pertama dari Menkumham, kemudian yang selanjutnya ada Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan Menteri ESDM sebelumnya Arifin Tasrif. Yap. Selanjutnya untuk reshuffle Kabinet Indonesia Maju di hari ini, Roslan Ruslani sebagai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menggantikan Bahlil Lahadalia. Gimana nih posisi Wamen BUMN 2? Jadinya seperti apa nanti kita akan tanyakan ya dan kita dalami. Kemudian posisi lainnya Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Wakil Menteri Kominfo pada pagi hari ini. Ya, kemudian juga Kepala Badan Gizi Nasional pemirsa adalah Dadan Hindayana. Oke, kita juga masih melihat ada beberapa nama lagi. Nah, salah satunya Taruna Ikrar ini sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ya pemirsa. Oke. Nah, terakhir ini juga ada Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan. Nah, karena salah satu yang berkenaan juga yang harus transisi dengan baik adalah tadi Badan Gizi Nasional ya, makanya tadi kepalanya sudah dilantik dan akan segera bertugas untuk bagaimana mekanismenya ini yang juga kita akan tunggu ya. Karena secara jelas juga sebenarnya apa langkahnya ini juga belum secara ini ya rinci ya dijelaskan ya. Makanya hari ini langsung dilantik kepalanya dulu. Betul, dan tidak hanya itu saja ya, ternyata Hasan Hasbi yang dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan ini merupakan lembaga baru juga nih pemirsa yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Oke. Dan kami akan sudah bergabung bersama kami di sore hari ini adalah berkenaan dengan pelantikan hari ini. Benarkah reshuffle ini untuk mempersiapkan dan juga mendukung transisi pemerintahan? Akankah memang Presiden Jokowi ini punya tugas khusus bagi pejabat yang baru begitu ya? Dan langsung saja kita sapa, selamat sore Mbak Grace Natali selaku staf khusus Presiden. Selamat sore Mbak Grace. Selamat sore Mas Anggi dan juga Mbak Jessica. Mbak Grace, kenapa momennya 2 bulan sebelum Presiden Jokowi ini lengser? Ya, yang pertama payung hukumnya dulu ya, bahwa berdasarkan pasal 17 ayat 2 di Undang-Undang Dasar 1945, ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan juga memberhentikan menteri-menterinya. Dan kedua, ini merupakan bagian dari upaya sinkronisasi untuk pembangunan yang berkelanjutan menuju Indonesia maju. Seperti tadi Mbak Jessica katakan, ini kan waktunya tinggal 2 bulan lagi ya, sudah di menjelang akhir. Ada proses transisi yang sangat smooth yang kita lihat di sini karena pekerjaan rumah atau tantangan bangsa kita tuh masih banyak, PR-nya masih banyak sekali. Oleh karenanya buat Bapak Presiden serta Bapak Presiden terpilih jangan ada waktu yang terbuang percuma, harus langsung bisa kerja. Oleh karenanya hari ini kita menyaksikan adanya serah terima jabatan, adanya pengangkatan dan juga pemberhentian dalam upaya sinkronisasi agar nanti program-program berikutnya bisa langsung berjalan. Kalau perlu langsung lari begitu Mas Anggi dan juga Mbak Jessica. Langsung lari ya. Mbak Grace, Presiden itu sebenarnya targetnya bagaimana dengan mereka yang hari ini dilantik kemudian sampai nanti yang Mbak bilang tadi transisinya supaya smooth gitu Mbak? Ya, kalau kita lihat ini kan akan ada tentunya program-program yang baru ya, dan juga regulasi yang dibutuhkan untuk payung hukum bagi kementerian, lembaga, program-program itu kan perlu payung hukum yang baru. Oleh karenanya kita lihat hari ini antara lain yang menjadi prioritas untuk segera dikukuhkan adalah Menkumham, karena justru nantinya akan butuh payung-payung hukum regulasi yang bisa menjadi landasan dari program-program yang baru, kemudian juga lembaga-lembaga atau posisi yang baru begitu yang membutuhkan landasan hukum.
Dan kemudian salah satu program unggulan dari Bapak Presiden dan juga Bapak Presiden terpilih adalah hilirisasi. Kita tahu bahwa hilirisasi ini sudah mulai kelihatan hasilnya ya. Dari yang tadinya kita selama puluhan tahun hanya mengekspor komoditas sumber daya alam dengan bahan baku saja, sekarang dengan diolah itu nilai ekspornya sudah naik sampai minimum 15 kali lipat. Dan untuk program makan bergizi gratis misalnya yang membutuhkan biaya cukup besar karena memang jangkauannya luas sekali untuk memperbaiki gizi mulai dari dalam kandungan, usia dini sampai dengan SD, SMP, SMA di pesantren, kejuruan. Ini program yang membutuhkan biaya besar karena memang yang ingin dijangkau besar sekali. Oleh karena salah satu backbone-nya adalah hilirisasi. Dan untuk itu Kumham untuk payung hukum, regulasi serta hilirisasi salah satu yang menjadi prioritas utama dalam reshuffle kali ini. Mbak Grace, dua prioritas utama ini hilirisasi dan juga bagaimana payung hukum. Tapi kita ketahui bersama ini sisa 2 bulan. Apakah sudah ada takaran dari Presiden seberapa besar efektif ini 2 bulan terakhir untuk mengakomodir semua target-target Presiden yang tadi sudah diprioritaskan? Apalagi hilirisasi ini kan bukan 2 bulan selesai gitu Mbak Grace. Betul sekali Mbak Jessica, kita jadi timeline-nya jangan melihat hanya 2 bulan, tetapi timeline-nya ini adalah terus berkelanjutan. Jadi beliau-beliau ini justru menyiapkan ya agar nanti menuju proses transisinya lebih smooth begitu. Soal apakah beliau-beliau ini akan terus bertugas di pemerintahan berikutnya tentu kita akan tunggu dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, tetapi timeline-nya mungkin yang harus dilihatnya berbeda, bukan bekerja hanya 2 bulan, tetapi ini adalah proses yang ongoing justru. Jadi timeline-nya lebih panjang daripada itu saya pikir Mbak Jessica. Oke, Mbak Grace, salah satu yang juga menarik hari ini adalah akhirnya ada kepala untuk ini ya, atau badan gizi yang akhirnya terbentuk begitu ya. Dalam jangka waktu dekat ini dan juga masa transisi, apa yang akan diselesaikan terlebih dahulu Mbak dari kepala badan ini atau badan ini? Ya, kita tahu bahwa Badan Gizi Nasional ini kan fokus utamanya terkait dengan pemenuhan gizi. Ada kaitannya dengan program makan bergizi gratis, nampaknya begitu ya. Tetapi fokus utama adalah pemenuhan gizi, dan karena ini memang disiapkan untuk menunjang program pemberian gizi bagi anak-anak mulai tadi yang saya sebutkan dari usia masih dalam kandungan sampai dengan dia dewasa nanti. Jadi ini adalah program baru yang membutuhkan kerjasama luar biasa dari antar kementerian, antar lembaga, kepala daerah, dan cakupannya luas sekali. Oleh karenanya lagi-lagi Mas Anggi, jangan dilihat apa yang bisa dilakukan dalam 2 bulan, tapi ini adalah sebuah pekerjaan yang berkelanjutan. Justru dengan dibentuk ini akan memulai komunikasi, memulai lihat apa regulasi yang dibutuhkan, kementerian dan lembaga yang mau diajak kerjasama tuh siapa saja, bagaimana koordinasinya, bagaimana mekanisme pekerjaannya nanti. Jadi meletakkan landasan untuk kerja-kerja selanjutnya yang lebih baik. Jadi ini sinkronisasi untuk transisi ke pemerintahan yang baru di bulan Oktober 2024 mendatang. Baik, terima kasih Mbak Grace Natali, staf khusus Presiden sudah memberikan insight bagi pemirsa Metro TV pada sore hari ini.